Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitri Alaminanda dengan kategori pembahasan mengenai apresiasi puisi, yaitu menganalisis pandangan pengarang terhadap perempuan. Selamat mendengarkan. Nah, mengenai pandangan pengarang terhadap perempuan ini juga biasa disebut dengan feminisme, di mana berarti berupa pejuang hak-hak kaum wanita, kemudian meluas menjadi feminisme, yaitu suatu faham yang memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, feminisme disebut sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Definisi secara leksikal ini telah membawa pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat. Feminisme bukanlah upaya pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki, bukan pula merupakan upaya pemberontakan terhadap peranata sosial dan budaya. Sedangkan sasaran penting dalam analisis ini adalah sedapat mungkin berhubungan dengan mengungkap karyakan penulis wanita masa lalu dan masa kini, mengungkap berbagai tekanan pada tokoh wanita dalam karya sebuah sastra. Puisi pertama yang akan dianalisis yaitu mengenai puisi cinta. Dengan bunyi, aku mencintaimu sejak waktu, sejak bumi, sejak sukma, sejak bayi. Aku mencintaimu sampai laut, sampai langit, sampai darah, sampai mati. Setiap hari ku catat dan ku potret kau dalam batin. Kau menempel di buku-buku, di televisi, di gedung-gedung dan panggung pertunjukan, juga pada angin dan debu pada napasku. Aku berjalan tersaruk mengendusi semua jejak yang kau tinggalkan, seperti pemburu yang saru. Panggil aku cinta, bukan, aku bukan cinta. Aku bukan wanita khayalanmu. Aku yang mendambamu hingga ke paling lembah. Apakah kau percaya pada ada dan tiada? Sebab aku mungkin ada. Sebab aku mungkin hanya tiada. Sepotong diam yang tak henti mencinta hingga penghujung senja. Nah, yang pertama tema. Tema puisi ini adalah kecintaan. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya penggunaan kata cinta dalam puisi ini. Seperti pada lirik aku mencintaimu sejak waktu, sejak bumi, sejak sukma, sejak bayi, ataupun potongan kata lainnya. Selanjutnya diksi. Diksi yang digunakan penyair dalam puisi ini sangat indah dan tidak biasa. Nah, seperti pada lirik di atas yang sudah dijelaskan bahwa diksi yang digunakan oleh penulis atau pengarang sangat indah. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa dominan dalam puisi ini adalah hiperbola, di mana menggunakan majas atau gaya bahasa yang sangat berlebihan, di mana dia mengatakan bahwa dia mencintai sejak waktu, sejak bumi, sejak sukma, dan lainnya. Dan selanjutnya ada rima dan irama. Dalam puisi ini penyair tidak menggunakan rima seperti AAAA atau ABAB. Puisi ini tidak terikat rima, namun di beberapa tempat puisi ini memiliki irama, seperti pada lirik pertama dan kedua. Selanjutnya feminisme. Setelah membahas sedikit struktur, wanita ingin dicintai apa adanya, itulah yang ada pada puisi tersebut, di mana jelas bahwa perempuan ingin dicintai dengan apa adanya mereka. Hal ini tergambar pada lirik, panggil aku cinta, bukan, aku bukan wanita khayalanmu. Kata panggil aku cinta ini adalah bukti bahwa perempuan ingin dicintai, dan kata aku bukan wanita khayalanmu adalah bukti bahwa wanita ingin dicintai apa adanya. Nah, yang pertama tema. Tema puisi ini adalah kecintaan. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya penggunaan kata cinta dalam puisi ini. Seperti pada lirik aku mencintaimu sejak waktu, sejak bumi, sejak sukma, sejak bayi, ataupun potongan kata lainnya. Selanjutnya diksi. Diksi yang digunakan penyair dalam puisi ini sangat indah dan tidak biasa.
Nah, seperti pada larik di atas yang sudah dijelaskan bahwa diksi yang digunakan oleh penulis atau pengarang sangat indah. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa dominan dalam puisi ini adalah hiperbola, di mana menggunakan majas atau gaya bahasa yang sangat berlebihan, di mana dia mengatakan bahwa dia mencintai sejak waktu, sejak bumi, sejak sukma, dan lainnya. Dan selanjutnya ada rima dan irama. Dalam puisi ini penyair tidak menggunakan rima seperti AAAA atau ABAB. Puisi ini tidak terikat rima, namun di beberapa tempat puisi ini memiliki irama, seperti pada lirik pertama dan kedua. Selanjutnya feminisme. Setelah membahas sedikit struktur, wanita ingin dicintai apa adanya, itulah yang ada pada puisi tersebut, di mana jelas bahwa perempuan ingin dicintai dengan apa adanya mereka. Hal ini tergambar pada lirik, panggil aku cinta, bukan, aku bukan wanita khayalanmu. Kata panggil aku cinta ini adalah bukti bahwa perempuan ingin dicintai, dan kata aku bukan wanita khayalanmu adalah bukti bahwa wanita ingin dicintai apa adanya. Selanjutnya puisi kedua yaitu dengan judul Kangen. Telah kutuliskan puisi-puisi itu sejak usiamu 26 tahun. Ketika pertama kali kita bertukar senyum pada jarak pandang yang begitu dekat. Kau ingat saat kubisikkan mungkin aku tak perlu matahari, bulan atau bintang lagi. Cukup kau, cahaya yang dia kirimkan untukku. Ah, apa kau masih menyimpan puisi-puisi itu? Belasan tahun kemudian, aku masih menikmati mengirimumu puisi hingga hari ini. Aku pun menjelma hujan yang enggan berhenti di berandamu, bersama angin yang selalu kasmaran. Kau tahu, aku masih saja menatapmu dengan mataku yang dulu, lelaki sederhana berhati samudra, yang selalu membawaku berlabuh padanya. Pada berkali masa, kau pernah berkata, aku tahu, aku hanya ingin menikahi jiwamu selalu. Nah, pada puisi kedua ini temanya yaitu kerinduan. Walau tidak ditulis secara tersurat, tapi hal ini tergambar dengan jelas secara tersirat. Dan juga kita bisa melihat dari judul puisi ini yaitu kangen. Dan juga biasanya orang yang rindu akan mengingat kenangan-kenangan yang terjadi antara orang yang merindukan dan orang yang dirindukan. Selanjutnya diksi. Diksi yang digunakan pada puisi ini sederhana namun indah. Tapi ada bagian yang dimana diksinya tidak seperti biasa, yaitu pada lirik, lelaki sederhana berhati samudra yang selalu membawaku berlabuh padanya. Di situ jelas menggunakan diksi yang tidak biasa, dan itu sangat indah. Selanjutnya gaya bahasa. Dalam puisi ini majas perbandingan yaitu simile mendominasi pada puisi tersebut, di mana dimaksud adalah berhati luas atau lapang atau juga bisa diartikan sabar, yaitu dengan lirik aku menjelma hujan, dan ada juga hiperbola yaitu laki-laki sederhana berhati samudra. Selanjutnya pandangan feminisme atau pandangan penulis, di mana wanita membutuhkan lelaki dalam hidupnya sebagai pemimpin. Ya, wanita membutuhkan lelaki sebagai pemimpin. Dalam bait tersebut, penulis menjelaskan kalau wanita tak perlu lagi apapun di dunia ini, kecuali orang yang dituju atau dalam puisi itu. Nah, inilah mengapa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lelaki bertugas sebagai pengambil keputusan, sedangkan wanita sebagai pendamping.
Baik, itu saja yang dapat Fitri sampaikan mengenai pembahasan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.